Gimana kalau perempuan atau laki-laki memilih pasangan itu karena kemapanan, karena harta, atau karena uang? Ini pertanyaan yang sangat menggelitik ya. Ya sebenarnya boleh-boleh aja ya menanyakan pasangan kita itu karena kemapanan gitu ya. Tapi seringnya ini terjadi ya pertanyaan ini pada perempuan gitu. Karena identik laki-laki dengan tanggung jawab nafkah gitu ya, maka banyak perempuan yang sering menanyakan itu gitu. Namun begini ya, seringkali ketika seorang perempuan bertanya tentang finansial atau kemapanan, lalu tiba-tiba dengan cepat gitu ya dikatakan dia itu matre, dia itu materialistis gitu, atau bahkan tiba-tiba suasana diskusinya menjadi dingin ya. Itu kadang-kadang sering terjadi ya, sehingga seolah-olah mencari rasa aman bagi perempuan itu adalah sebuah dosa. Nah karena itu kita coba berhenti sejenak, berpikir dengan jernih ya terkait dengan persoalan ini. Benarkah mencari rasa aman adalah tanda kerakusan? I don't think so. Saya pikir enggak sih gitu. Ataukah ini adalah sebenarnya sebuah kesadaran? Ya, ini kerakusan atau kesadaran ketika seorang bertanya tentang kemapanan dari calon pasangannya. Karena itu kita akan memilih ya, akan mencoba membahas tentang bagaimana kita memilih pasangan yang settle, yang mapan. Kalau kita berbicara tentang kemapanan ya, itu tidak hanya berbicara masalah keuangan, materi, tetapi juga berbicara masalah martabat dan juga keamanan. Baik, nah di dalam sosiologi itu ada istilah yang disebut dengan agency. Agency itu kemampuan seseorang untuk bertindak sendiri, membuat keputusan atas kesadaran diri sendiri, ya, dan juga menentukan nasibnya sendiri. Nah, bagi perempuan, memilih pasangan yang settle atau mapan adalah bentuk dari agensi untuk memastikan masa depannya tidak terancam oleh ketidakstabilan ekonomi. Kalau harus jujur nih ya, pada realitas ketidakstabilan ekonomi itu seringkali menjadi akar dari sebuah kerentanan di dalam sebuah keluarga. Banyak konflik rumah tangga itu bahkan terjadi kekerasan ya, itu karena berawal dari tekanan finansial yang tidak terkelola dengan baik. Perempuan dan sebenarnya juga termasuk laki-laki ya, itu memiliki hak untuk memastikan bahwa rumah yang akan ditempati adalah tempat yang aman, di mana kasih sayang itu tidak habis tergerus oleh rasa lapar atau ketakutan akan hari esok. Ini bukan tentang pemuja harta ya, tetapi ini tentang bagaimana membangun benteng pertahanan dan kesejahteraan mental dan fisik. Nah sekarang coba kita memberi makna ulang, apa sih arti daripada kemapanan itu? Bagi saya sih ya, kita penting untuk meletakkan kata-kata adil ya dalam standar tertentu gitu. Apa sebenarnya ukuran settle? Ukuran kemapanan itu apa? Jika kemapanan itu harus dijelaskan dengan jumlahnya tabungan yang miliaran, adanya rumah yang baru, mobil yang bagus gitu ya, maka saya yakin ya calon-calon mantan yang masih muda, laki-laki muda itu pasti akan mengalami banyak yang tereliminasi kalau standar kemapanan itu seperti itu. Karena itu bagi saya nih ya, namanya kemapanan atau settle itu bukan sekedar apa yang sudah dimiliki atau seberapa banyak harta yang dimiliki, tapi melainkan etos kerja. Jadi kemapanan adalah mentalitas. Apakah dia memiliki kemauan untuk terus berusaha? Apakah dia bertanggung jawab atas peran-perannya? Apakah dia memiliki ketangguhan ketika menghadapi persoalan-persoalan ekonomi? Ya, kenapa? Karena memang harta itu bisa hilang dalam sekejap. Tapi etos, kemapanan, kalau itu sudah menjadi value dan karakter seseorang, maka itu akan ada dalam jiwa seseorang itu gitu. Sehingga penting bagi kita untuk memahami apa sih sebenarnya ukuran-ukuran daripada kemapanan itu. Nah, coba kita lihat ya dari sisi agama. Dari sisi agama kalau kita bicara masalah nafkah ya, itu kan adalah sebuah pemuliaan ya. Yang artinya bahwa misalnya ya kalau kita mengacu ya kepada Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, di sana disebutkan tentang bagaimana persoalan nafkah itu menjadi sebuah tanggung jawab di dalam keluarga, itu utamanya adalah laki-laki. Mencari laki-laki yang bertanggung jawab secara finansial
adalah mencari laki-laki yang sebenarnya dia siap menjalankan syariat agama. Karena penting juga ya, walaupun laki-laki dan perempuan bisa berkontribusi untuk nafkah keluarga ya, tapi penting ini untuk laki-laki ya, karena dia tidak membantu tugas reproduksi, untuk berikhtiar maksimal di dalam nafkah keluarga itu. Misalnya kalau kita lihat surat At-Taubah ayat 71 dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu aulia, saling menjadi penolong antara satu dengan yang lainnya. Sehingga kalau kita bicara masalah nafkah, tidak ada larangan juga ya, perempuan itu berkontribusi kepada nafkah keluarga. Nah, masalahnya adalah gimana nih strategi ya untuk membincangkan masalah kemapanan ini kepada calon ya suami kita, ya calon mitra sejajar kita di dalam berkeluarga. Maka menurut saya sih kita bisa menggunakan 3 prinsip yang penting untuk kita sampaikan saat kita berdiskusi. Yang pertama adalah fokus pada misinya, dengan nggak usah tanya berapa gajimu gitu ya. Itu kadang-kadang kalau gajinya apalagi di bawah UMR gitu ya, wah nggak kuat tuh apa, nggak tega hati untuk ngomongnya gitu. Coba hindari untuk mengatakan berapa gajimu, tetapi coba mulailah diskusi dengan menanyakan bagaimana pandanganmu tentang membangun ketahanan ekonomi keluarga agar kita bisa beribadah dengan tenang. Ya, jadi coba sekali lagi ya, jangan tanya berapa gajimu, tapi coba tanyakan bagaimana pandanganmu tentang ketahanan ekonomi keluarga agar kita bisa beribadah dengan tenang. Nah, yang kedua adalah diskusikan tentang kebiasaan, ya habit. Habit itu penting untuk diskusikan ya. Perhatikan cara mengelola keuangan, cara dia mengelola keuangan keluarga itu ya, misalnya dengan tanya tentang bagaimana kira-kira laki-laki itu punya atau dia itu punya rencana. Ya, sekecil apapun penghasilannya ya, itu kira-kira mau dikelola seperti apa penghasilan itu gitu. Ya, kadang-kadang bisa jadi ada banyak amplop ya. Ini amplop untuk listrik, ini amplop untuk nasi atau beras dan macam-macamnya. Ya mungkin sih sekarang karena semuanya sudah e-banking nggak ada amplop-amplop kali ya. Itu kalau zaman dulu sih pengelolaannya sampai ada amplop-amplop begitu gitu. Lalu yang ketiga ini tawarkan sinergi. Ya, tawarkan sinergi, sampaikan bahwa Anda siap menjadi mitra yang solid. Lalu sampaikan begini, saya siap mendukungmu sebagai mitra, namun aku butuh rasa aman ya di dalam rumah tangga supaya kemudian kita mempunyai komitmen yang setara ya, yang sama gitu di dalam membangun keluarga ini. Terakhir ya, mari kita berhenti untuk melabeli perempuan yang realistis sebagai materialis. Karena kadang-kadang dia realistis untuk menanyakan kemapanan, tapi kadang-kadang dilabeli sebagai dia adalah perempuan yang materi. Tolong yuk kita hentikan dengan itu. Persiapan bukanlah tanda kekurangan iman, tapi justru persiapan adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap komitmen pernikahan. Jadi pernikahan bukan hanya soal siapa yang kita cintai, tetapi bagaimana kita menjaga martabat satu dengan yang lain. Kemapanan itu adalah sebuah persiapan, dan persiapan adalah bentuk penghormatan terhadap janji suci yang akan kita ikrarkan dalam sebuah pernikahan. Dan bagi saya, membincangkan kemapanan pasangan ini adalah bentuk daripada kriteria kesuburan. Maksudnya apa? Subur untuk ditanami kebaikan, diberikan masukan terkait dengan persoalan ekonomi, sehingga kesakinahan akan tercapai bersama. Saya pikir begitu. Makasih.